kembali lagi di podcast Osaka Smamio, obrolan santai berkualitas. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan Kak Yuraisa. Nah makanya di episode kali ini kayaknya kita ganti NYCast deh Kak Yura. Waduh, apa tuh NY? New York ya? Loh bukan Kak Yura, Oh, bukan. NYCast itu sebuah singkatan. Oh, singkatan. Kayaknya aku bisa Iya. nebak nih. Coba nebak, ayo coba. Apa nih? NYCast itu Nabila Yora Podcast. Spesial banget kayak Spesial kali ini ya. Iya Kak, spesial banget karena teman-teman kita kedatangan Kak Yuraisa, sosok siswa inspiratif di SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik. Karena apa? Ya udah tahu sendiri kan ya. Kak Yura ini udah cantik, berprestasi. Kemudian aduh prestasinya tuh banyak banget teman-teman. Dan itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Smamio. Kader Bisa Muhammadiyah penerang dalam kegelapan beneran nih Kak Siap. Yura. Nah Kak Yura, baru-baru ini kan booming di Smamio ini. Kak Yura nggak hanya di Smamio sih, karena udah masuk televisi juga kan. Kak Yura ini memenangkan lomba tingkat internasional teman-teman. Karena apa? Kak Yura bisa menyabet juara lomba karya tulis ilmiah. Kemudian gak hanya itu teman-teman, di bidang selain akademik Kak Yura juga menyabet di Cayuk Gersik yang baru-baru ini booming. Benar. Bisa diceritain dong Kak Yura ke teman-teman di rumah, Oke. prosesnya tuh bagaimana sampai bisa di titik ini. Aku ceritain tapi per menitnya bayar 100.000 boleh ya? Aduh, nggak mampu guys kalau disuruh Karena bayar. hostnya ini keren dan ketua IPMPR Smamio aku gratisin nih. Alhamdulillah ya guys. Ya teman-teman di rumah juga tahu nih ceritanya. Iya. Oke, kita mulai dari yang LKTI dulu ya. Jadi itu berawal dari pandemi. Kita pasti tahu semua kan pandemi Iya, itu Kak. apa. Nah karena pandemi ini kan kerjaannya cuma tidur, makan, ngegame ya kan? Kamu juga kan Bener pasti. banget, Kak. Nah dari situ aku berpikir nih, kan aku punya salah satu mimpi aku nih, for your information teman-teman, salah satu mimpi aku ini menjadi seorang motivator. Keren nggak Nah, tuh guys? mana ada ya motivator kerjanya cuman tidur keluntang-keluntung gitu kan ya. Iya. Akhirnya aku menyadarkan diri dan mengepush diriku buat keluar dari zona nyaman. Akhirnya di situ aku nyoba untuk ikutan LKTI, di mana LKTI ini lomba yang nggak pernah aku coba Bil sebelumnya. Nah LKTI kan butuh ide, dan ide tuh nggak gampang buat dikeluarkan kan. Betul. Akhirnya nih ideku muncul nih tiba-tiba, pengen buat obat COVID karena yang emang lagi booming kan COVID kan. Iya. Nah akhirnya waktu itu aku konsul nih ke pembina aku. Nah kok disetujuin, dan emang karena kita bersekolah di Muhammadiyah ya, yang fasilitasnya pasti emang jos Memadai banget, ya, Kak, bener ya. banget. Akhirnya kita difasilitasi untuk membuat obat COVID tersebut teman-teman, dan alhamdulillah telah menyabet 2 juara internasional. Kayak Keren gitu. banget. Kemudian yang Cayuk gimana dong Kak? Oke, untuk yang Cayuk ini sebenarnya dulu aku nggak pengen terjun nih, karena aku dulu tuh tomboy banget nih, for your information nih Nabila. Nah terus aku memberanikan diri, sekali lagi aku mengepush diriku untuk keluar dari zona nyaman, karena ya kita sebagai generasi Muhammadiyah ya pasti kita harus membanggakan nama Muhammadiyah meskipun kita harus keluar dari zona nyaman. Betul, kita kan sebagai kader Betul. Muhammadiyah ya Kak. Nah akhirnya aku jegur nih, asal jegur, jegurnya kedalemen nih, juara, alhamdulillah. Nah dari situ nih aku kan yang LKTI kan udah tentang pengetahuan intelektual kan. Nah tapi untuk sukses itu menurutku bukan itu doang. Ada beberapa skill yang harus kita punya, dan salah satunya public speaking. Di situ kita bisa dapat lewat Muhammadiyah, dan aku juga dapat di Cayukku juga sih. Jadi diajarin public speaking, pembawaan diri, pariwisata dan budaya, dan masih banyak lagi kayak gitu. Keren banget gak sih guys, Kak Yura ini sosok siswa inspiratif banget. Nah, kalian tahu guys, Kak Yura itu nggak hanya memenangkan di bidang-bidang tersebut aja, tapi Kak Yura di Muhammadiyah juga menjadi aktivis IPM. Tuh, keren gak sih? Paket komplit gitu. Kita dua-duanya aktivis IPM nih teman-teman. Iya dong, kita sebagai kader Muhammadiyah harus terus mengembangkan bener Muhammadiyah banget. dengan Emang ya kalau sekolah iya, cuma belajar betul, doang. Kak. Kita harus mengembangkan di segala bidang. Nah, menurut Kak Yura nih, peran IPM untuk mengembangkan bakatnya Kak Yura itu apa sih? Oke, aku ini IPM
IPM waktu SMP sama SMA dan aku ngerasain impactnya banget sih di aku. Soalnya organisasi ini penting banget kan buat masa depan kita, untuk dunia kerja, untuk survive di dunia perkuliahan juga teman-teman. Nah akhirnya saat di IPM ini kita diajarin kepemimpinan, terus teamwork juga, public speaking lagi, dan itu merupakan hal-hal yang penting sekali lagi kayak gitu. Tapi kayaknya kalau misal kita mau mengulik nih lebih dalam tentang IPM, kayaknya lebih cocok ke ketua IPM-nya kita nih. Hostnya nggak kalah keren nih teman-teman. Gimana nih menurut kamu, Bil? Apa sih yang diperluin sama generasi IPM untuk sukses di masa ke depan? Iya Kak Yora, di sini kan kita sharing bareng ya Kak Iya. Yora, apalagi masalah IPM. Di Bener. IPM itu kan ada 3T nih Kak Yora, 3T. 3T, telur, tepung, sama tempe. Loh, Kak Yora mau buat gimbal tempe. Enggak, aku mau bikin godo tempe. Kayaknya di sini enak ya kalau ada godo Iya, tempe. makin santai. Kata dia judulnya Osaka, obrolan santai. Betul Kak Yora. Tapi 3T itu bukan gimbal tempe Oh, Kak bukan Yora. ya? Apa Bukan dong? 3T itu tiang dalam IPM Kak Yora. Dan ini harus kita terapkan di kehidupan kita. Karena apa? T yang pertama yaitu tertib beribadah. Kemudian yang kedua, tertib belajar, yang ketiga tertib berorganisasi. Kalau kita semua bisa mengembangkan ketiganya, kita kan sebagai pelajar juga harus beribadah, Bener banget. kemudian belajar, terus dikembangkan lagi dengan berorganisasi. Karena bener yang kata Kak Yura tadi, di organisasi kita diajarkan ilmu banyak banget, dari mulai public speaking, kepemimpinan. Kalau kita usaha tanpa berdoa kan omong kosong ya Betul Kak Yura. banget. Soalnya banyak banget kan skill yang harus kita kuasai, dan organisasi ini salah satu tempat di mana kita bisa berkembang. Soalnya untuk menjadi generasi Muhammadiyah, Milenial. kok beda ya? Jangan kita gabungin aja ya, Digabungin Muhammadiyah. aja. Berarti generasi milenial Muhammadiyah, Betul. penerus bangsa. Oke. Jadi untuk menjadi generasi yang aku bilang tadi itu memerlukan banyak sekali skill kayak gitu. Iya. Seperti yang kita bisa ambil tadi, mungkin kita bisa cari dengan ikut lomba atau ikut organisasi. Betul, gitu. kita harus menjadi penerang dalam kegelapan Betul. ya Kak Yora. Tapi jangan lupa ibadahnya. Betul. Nah, di sela kesibukan Kak Yora ini menerapkan 3T itu gimana Kak? Bagi motivasi dong atau pengalamannya ke teman-teman di rumah. Oke, menerapkan 3T ini bukan hal yang mudah sih menurut aku. Soalnya bertumbukan banget kan, dan aku bahkan sampai ngerasain 24 jam tuh kurang teman-teman rasanya. Soalnya saking banyak yang harus dikerjain. Kak Yora ini guys super duper sibuk banget. Tapi itu sih kembali lagi karena kita harus bertarget sih. Aku setiap bangun tidur itu teman-teman selalu mengeset kayak aku pagi ini harus ngapain, siang ini harus ngapain. Pokoknya harus ditata gitu loh kehidupannya biar 24 jam ini tuh nggak sia-sia, nggak cuman buat tidur-tidur doang kayak yang aku dulunya kayak gitu sih. Iya, emang susah banget Kak bagi jadwal itu ya. Benar. Dan kalau kita udah buat jadwal, tentunya kita harus komitmen. Betul banget. Kak Yora, ini waktunya kayaknya udah mepet deh. Aduh. Kasih closing statement dong buat teman-teman di rumah. Tapi ini kayaknya biar seru nih. Biasanya kan adu pantun ya teman-teman ya. Gimana kalau kita adu closing Gak statement? mampu guys. Gak apa, kita coba aja ya. Oke, aku dulu kali ya. Iya, Oke. Kak Yora dulu. Nah, teman-teman di rumah, untuk menjadi generasi muda penerus bangsa, apalagi generasi Muhammadiyah itu nggak mudah. Tetapi jangan jadikan hal itu menjadi penghambat untuk kita menjadi berkembang. Teruslah keluar dari zona nyaman, jangan pantang menyerah, dan terus banggakan Muhammadiyah di masa depan. Keren Oke, banget closingnya. bagus dong. Oke, teman-teman di rumah, keluar dari zona nyaman. Halangan dan rintangan bisa dilewati dengan tekad dan keinginan. Siap. Tas dulu. Kayaknya terhalang kaca ya. Udah kita Iya. rada mengeluarkan Jurus. spirit ya. Oke. Kak Yora, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Iya, terima kasih kembali. Terima kasih teman-teman di rumah. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Nun wal kalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.